tumbuh sebuah organisasi kriminal yang namanya dikenal di seluruh dunia. Mereka adalah Yakuza. Aparat kepolisian dan media Jepang menyebut mereka Boryokudan, yang berarti kelompok kekerasan. Sedangkan para anggotanya lebih suka memanggil diri mereka Ninkyo Dantai, organisasi para kesatria yang menjunjung tinggi kehormatan dan aturan moral yang ketat. Ciri khas mereka mudah dikenali. Tubuh para anggotanya dipenuhi tato yang menggambarkan keberanian dan kesetiaan. Sementara ritual pemotongan jari dilakukan sebagai tanda penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat. Di balik sisi gelap dan reputasi menakutkan, Yakuza juga diselimuti dengan nuansa misteri yang menjadi bagian dari budaya Jepang. Mereka bukan sekedar kelompok penjahat, melainkan struktur feudal modern yang memadukan nilai tradisional dengan kekuatan kriminal berskala internasional. Bagaimana organisasi ini bisa begitu kuat dalam dunia kriminal? Mari kita bahas siapa sebenarnya Yakuza. Pada masa puncak kejayaannya pada tahun 1963, jumlah anggota Yakuza hampir mencapai 200.000 orang. Kini jumlah itu telah menyusut secara signifikan, namun pengaruh mereka benar-benar lenyap. Di balik bayangan hukum, Yakuza masih banyak bergerak secara tersembunyi, mengendalikan berbagai bisnis gelap dan mempertahankan jaringan kekuasaan yang sulit dijangkau oleh publik. Nama Yakuza berasal dari permainan kartu tradisional Jepang bernama Oichokabu, kombinasi dari angka 8, 9, dan 3. Dibaca Yakuza, dalam bahasa Jepang kuno berjumlah 20, yang berarti 0. Karena itu kombinasi ini dianggap sebagai paling sial dan menjadi asal-usul nama Yakuza. Akar Yakuza modern berasal dari dua kelompok sosial yang muncul pada era Edo, yaitu pada tahun 1903 hingga 1968. Pertama, Tekiya, yaitu pedagang keliling yang sering menjual barang murah atau ilegal. Dan kedua, Bakuto, yaitu penjudi yang menjalankan praktik judi terlarang. Pada masa Edo, Tekiya berada di lapisan sosial paling bawah, tetapi mereka kemudian membentuk organisasi terstruktur yang mengatur wilayah dagang, membagi lokasi jualan serta memberikan perlindungan, terutama saat festival. Para pedagang membayar biaya sewa sebagai imbalan perlindungan. Organisasi Tekiya memiliki hierarki seperti keluarga. Ada Oyabun, yaitu pemimpin, dan Kobun, yaitu anggota. Pemerintah Edo bahkan mengakui organisasi ini secara resmi, memberi para Oyabun hak istimewa selayaknya samurai, termasuk memakai nama keluarga dan membawa dua pedang. Bakuto memiliki status sosial yang lebih rendah karena perjudian saat itu dilarang. Rumah judi kecil sering muncul di kuil ataupun daerah terpencil. Mereka biasa meminjamkan uang berbunga tinggi dan memperkerjakan pegawai. Masyarakat memandang rendah Bakuto, dan citra negatif Yakuza banyak diwarisi dari kelompok ini, termasuk nama Yakuza itu sendiri. Anggota awal Yakuza kebanyakan berasal dari kelompok yang tersingkir secara sosial dan bertahan hidup dengan cara menipu ataupun menjual barang palsu. Salah satu tokoh terkenal adalah Shimizu Jiroko, lahir dengan nama Saguro Yamamoto, kemudian diadopsi dengan berganti nama. Kisah hidupnya begitu terkenal hingga diangkat ke film sebanyak 16 kali, di antara pada tahun 1911 hingga 1940-an. Banyak ritual dalam organisasi Yakuza modern berasal dari tradisi Tekiya dan Bakuto. Meskipun saat ini mereka terlibat langsung dengan berbagai kegiatan kriminal, banyak kelompok masih mengidentifikasi diri mereka sesuai dengan asal-usulnya. Misalnya kelompok yang berfokus pada perjudian ilegal masih menyebut diri mereka adalah Bakuto. Wilayah Kyushu, khususnya prefektur Fukuoka, dikenal sebagai pusat utama kegiatan Yakuza. Di daerah ini jumlah anggota organisasi tersebut sangatlah besar. Beberapa tokoh penting dari kelompok Yamaguchi Gumi seperti Ishikocha Yoshida, Shinobu Tsukasa, dan Kunio Inouye berasal dari kawasan ini. Fukuoka bahkan tercatat memiliki jumlah kelompok Yakuza terbanyak di seluruh Jepang. Para anggota Yakuza datang dari berbagai latar belakang sosial, namun sebagian besar kelompok individu yang terpinggirkan secara sosial maupun ekonomi. Bahkan di antara mereka memulai jalan hidupnya sebagai preman sekolah, anggota geng motor, ataupun kelompok kriminal lainnya. Para rekrutan muda biasanya disebut dengan Jinpira, yang berarti preman kecil. Menurut mantan pejabat intelijen Jepang, pada tahun 2006, sekitar 60% anggota Yakuza berasal dari kelompok Burakumin ataupun kelas buangan. Sekitar 30% lainnya berasal dari etnis Korea lahiran Jepang, sedangkan 10% sisanya berasal dari kelompok non-Bukarumin Jepang maupun etnis lain seperti Tionghoa. Burakumin sendiri merupakan kelompok sosial yang mengalami diskriminasi sejak abad ke-11. Mereka adalah keturunan orang-orang yang dahulu bekerja di profesi yang dianggap najis, seperti tukang jagal, penyamak kulit, ataupun pengurus jenazah. Kelompok ini umumnya tinggal di desa-desa terpencil yang terisolasi. Sekitar 70% anggota Yamaguchi Gumi, sindikat Yakuza terbesar di Jepang, berasal dari kalangan Barakumin. Banyak di antara mereka yang akhirnya bergabung. Pada awal 1990-an, dari 90 pemimpin tertinggi Nagawakai, terdapat 18 orang yang merupakan keturunan Korea. Kepolisian Jepang memperkirakan bahwa sekitar 10% anggota Yakuza memiliki darah Korea. Mereka yang lahir di Jepang namun tetap berkewarganegaraan Korea Selatan, sering dianggap sebagai orang luar dalam masyarakat Jepang, sehingga mudah diterima di lingkungan Yakuza.
Beberapa tokoh Yakuza keturunan Korea yang cukup terkenal antara lain Hisayuki Machi, Takota Yama, pemimpin generasi keempat Aizu Kotetsukai, Kiryu Kiyota, pemimpin generasi kelima Inagawa Kai, Shinichi Matsuyama, pemimpin generasi kelima Kyokuto Kai, serta Hirofumi Hashimoto, pendiri Kyokushin Rengokai yang kini telah bubar. Organisasi Yakuza sebagai kelompok kejahatan terorganisir di Jepang membangun struktur internalnya berdasarkan sistem hierarki tradisional yang disebut Oyabun Kobun. Dalam sistem ini, Kobun berarti anak angkat, memiliki kewajiban penuh untuk setia dan tunduk kepada Oyabun, yaitu ayah angkat. Dari hubungan ini lahirlah sebuah kode etik yang disebut Jingi, yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, kewajiban, dan rasa hormat sebagai nilai dasar kehidupan mereka. Hubungan antara Oyabun dan Kobun biasanya disahkan melalui ritual minum sake bersama di satu cangkir, mirip dengan ritual pernikahan dalam tradisi Shinto atau sumpah persaudaraan. Struktur organisasi Yakuza sangat bertingkat dan hierarkis. Seorang Kobun dapat naik posisi menjadi Oyabun dan kemudian membentuk cabangnya sendiri yang nantinya juga memiliki anggota baru. Rantai ini terus berlanjut sehingga sindikat besar seperti Yamaguchi-gumi bisa memiliki hingga 5-6 lapisan kepemimpinan. Pemimpin cabang seringkali juga menjabat sebagai petinggi di organisasi pusat. Pemimpin tertinggi disebut Komicho atau Kaicho yang berarti ketua. Rekan ataupun adik angkat dari pemimpin ini disebut Saitei, sedangkan Kobun yang lebih muda dikenal sebagai Wakashira atau Wakasura, meski artinya yakni adik laki-laki. Status Saitei dapat berbeda tergantung pada posisi mereka dalam struktur organisasi Yakuza. Posisi dalam Yakuza bisa sangat berpengaruh, tetapi di tingkat bawah istilah jabatan sering digunakan secara informal. 3 posisi inti dalam struktur organisasi Yakuza terdiri dari Komicho, kemudian Wakashira, orang nomor 2 yang secara simbolis dianggap sebagai anak sulung, dan Saiko Komon, yang berarti kakak tertua biasanya lebih senior dan dihormati. Hubungan antar anggotanya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kekeluargaan. Mereka saling menyapa dengan panggilan seperti Oyachi, Oshiki, Kyodai, dan Aniki. Sementara anggota yang lebih muda disebut dengan Satei. Hampir seluruh anggota Yakuza adalah laki-laki, namun perempuan juga dapat memegang peran penting, terutama sebagai istri pemimpin yang dipanggil Anesan. Salah satu contoh paling terkenal adalah Fumiko Taoka yang sempat memimpin Yamaguchi-gumi setelah suaminya, yaitu Kazuo Taoka, meninggal pada awal 1980-an. Selama Perang Dunia Kedua, aktivitas organisasi seperti Tekiya dan Bakuto menurun drastis karena Jepang berada di bawah kendali militer. Namun setelah Perang Dunia berakhir, Yakuza kembali bangkit dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Salah satu yang paling dikenal Yakuza adalah Yubitsume, yaitu pembentukan permintaan maaf dengan cara memotong sebagian jari kelingking kiri dan menyerahkannya kepada atasan. Tindakan ini dilakukan oleh seorang pemimpin sebagai tanggung jawab atas kesalahan anak buahnya untuk menghindari hukuman yang lebih berat. Namun karena mudah dikenali oleh pihak kepolisian, praktik ini kini jarang dilakukan. Bahkan beberapa anggota menggunakan jari protestik agar tidak mencolok. Tradisi ini berasal dari cara samurai menggenggam pedang. Kehilangan jari kelingking melemahkan cengkeraman, membuat seseorang lebih bergantung pada perlindungan kelompoknya. Ciri khas lain dari anggota Yakuza adalah tato penuh di tubuh dan dikenal sebagai irezumi. Tato ini seringkali menutupi seluruh tubuh, bahkan bagian paling pribadi, dan dibuat dengan metode tradisional, yaitu memasukkan tinta di bawah kulit menggunakan alat dari bambu atau baja. Proses sangat menyakitkan, memakan waktu bertahun-tahun, dan biaya yang sangat mahal. Ketika permainan kartu tradisional Oichokabu, anggota Yakuza biasanya melonggarkan pakaiannya bagian atas untuk memperlihatkan tato mereka. Momen itu menjadi satu-satunya saat tato ditampilkan secara terbuka, karena dalam kehidupan sehari-hari mereka menutupinya dengan pakaian berlengan panjang dan berkerah tinggi. Di beberapa kelompok, anggota baru bahkan diwajibkan memperlihatkan tato di tubuh bagian bawah untuk membuktikan loyalitas. Jumlah anggota Yakuza dan anggota secara resmi mencapai puncak pada tahun 1963, yang sekitar 184.000 orang. Setelah itu jumlahnya terus menurun akibat pengetatan hukum oleh kepolisian. Penurunan ini terus berlanjut setelah diberlakukannya Undang-Undang Pencegahan Tindakan Tidak Adil oleh anggota kelompok kejahatan terorganisir tahun 1992 dan semakin tajam sejak munculnya peraturan pengusiran Yakuza di seluruh 47 prefektur Jepang sekitar tahun 2010. Antara 1990-an hingga 2020 jumlah anggota Yakuza menurun hingga sekitar 70%. Menurut laporan Badan Kepolisian Nasional Jepang, pada tahun 2024 terdapat sekitar 990 ribuan anggota aktif dan 8 ribuan anggota semi-resmi. Kelompok Yakuza yang terdaftar secara resmi disebut Tokoi Boryokudan, merupakan sindikat yang dianggap paling berbahaya karena memiliki struktur komando tunggal, memanfaatkan pengaruh untuk bisnis ilegal, dan sebagian besar anggotanya memiliki catatan kriminal. Sejak undang-undang tersebut diberlakukan pada tahun 1991, banyak sindikat Yakuza yang mencoba menata ulang struktur mereka agar terlihat lebih profesional dan legal.
Hingga tahun 2024, Komisi Keamanan Publik Prefektur Jepang mencatat ada 25 sindikat Yakuza terdaftar, dengan 3 organisasi memiliki lebih dari 1.000 anggota, 8 kelompok beranggotakan lebih dari 100 orang, dan 14 lainnya memiliki kurang lebih 100 anggota. Prefektur Fukuoka memiliki jumlah kelompok terdaftar paling banyak pada Agustus 2021. Satoru Nomura, pemimpin kelima Kudokai, dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan distrik Fukuoka atas kasus pembunuhan dan percobaan pembunuhan, menjadi hukuman mati pertama terhadap seorang pemimpin Yakuza. Kudokai juga satu-satunya sindikat yang dikategorikan sebagai Tokutai Kiken Boryokudan, yaitu kelompok Yakuza dengan tingkat bahaya tertinggi. Pada tahun 2024, Badan Kepolisian Nasional Jepang menetapkan 6 kelompok Yakuza sebagai Shunko Ninkyo Dantai. Dalam beberapa tahun terakhir, 3 sindikat besar Yakuza membentuk aliansi longgar, menjadi organisasi terbesar menguasai sekitar 30% dari seluruh anggota Yakuza di Jepang, dengan anggota 3.300 sekian. Berbasis di Kobe, kelompok ini memiliki jaringan kriminal yang tersebar di seluruh Jepang hingga ke Asia dan Amerika Serikat. Pemimpinnya saat itu Shinobu Tsukasa, alias Kenichi Shinoda, dikenal dengan kebijakan ekspansionis yang memperluas pengaruh ke Tokyo, wilayah yang dulunya bukan dominasi Yamaguchi-gumi. Salah satu figur legendarisnya adalah Kazuo Taoka, dijuluki Good Father of Good Father, karena sukses membawa sindikat ini ke puncak kejayaan pada abad 20-an. Di posisi kedua ada Sumi Yoshikai, dengan anggota sekitar 2.100-an. Sumi Yoshikai beroperasi sebagai konfederasi kelompok kecil dengan kepemimpinan kolektif. Mereka dikenal memiliki struktur yang lebih longgar dan fleksibel. Pada dekade 2010 hingga 2020-an, salah satu sumber utama pendapatan Yakuza berasal dari penipuan tokusaki atau special fraud, di mana pelaku menipu orang tua melalui telepon dengan berpura-pura menjadi anak mereka yang membutuhkan uang. Tahun 2014, kejahatan ini mencatat 10% dari total penangkapan Yakuza, lebih tinggi dari kasus pencurian, dan menimbulkan kerugian mencapai lebih dari 30 miliar yen pada 2019. Selain penipuan, Yakuza juga aktif dalam perdagangan metamfetamin. Meski Yamaguchi-gumi secara resmi melarang anggotanya menjual narkoba, sindikat seperti Dojinkai justru menekuninya. Pelanggaran terkait dengan zat stimulan menjadi tuduhan paling umum terhadap anggota Yakuza pada 2014, mencakup 26% dari total kasus. Mereka juga terlibat dalam perdagangan manusia, khususnya di Filipina, dengan modus menipu gadis muda untuk bekerja di Jepang, namun akhirnya dipaksa menjadi pekerja seks. Salah satu bentuk pemerasan khas Yakuza adalah sokaiya, yakni taktik membeli saham perusahaan agar dapat menghadiri rapat pemegang saham dan melakukan intimidasi. Walau kini jumlahnya menurun hingga sekitar 130 orang pada 2024, praktik ini dulu marak di dunia korporat Jepang. Yakuza juga berperan di sektor properti melalui praktik jiakia, yaitu memaksa pemilik tanah kecil menjual lahannya untuk proyek besar. Dalam dunia politik, Yakuza juga berfungsi sebagai kelompok pelopi, mendukung politisi yang menguntungkan kepentingan mereka. Saat gempa Kobe 1995, Yamaguchi-gumi menjadi pihak pertama yang menyalurkan bantuan, bahkan menggunakan helikopter. Hal serupa saat terjadi tsunami Tohoku pada tahun 2011, ketika mereka mengirim ratusan truk berisi bantuan logistik. Meski dikenal brutal, mereka kadang dianggap bertindak lebih cepat dari pemerintah dalam situasi darurat. Aktivitas Yakuza yang merambah ke dunia luar negeri sejak 1960-an, terutama ke Hawaii dan Amerika Serikat, memanfaatkan kedekatan budaya Jepang dengan keturunan Asia. Mereka menyelundupkan narkoba ke Amerika Serikat dan sebaliknya memasukkan senjata api ke Jepang, terutama buatan Amerika, Tiongkok, dan Filipina. Yakuza juga aktif di Asia Tenggara, terutama di Thailand, Filipina, Vietnam, dan Korea Selatan, hingga kawasan Pasifik seperti Hawaii. Dalam hal jaringan perdagangan narkoba dan eksploitasi sosial, hingga kini wilayah-wilayah tersebut tetap menjadi bagian penting dari operasi global mereka. Yakuza juga memiliki sejarah keterlibatan di Korea Utara. Seorang anggota bernama Yoshiyuki Sawada dibebaskan setelah menjalani hukuman 5 tahun karena mencoba menyuap pejabat dan menyelundupkan narkoba ke negara tersebut. Antara tahun 1964 hingga 1965, kepolisian Jepang melancarkan operasi besar-besaran yang dikenal sebagai Operasi Puncak Pertama untuk menindak kelompok Yakuza sebagai respon terhadap tekanan publik yang menuntut agar organisasi tersebut disingkirkan dari kehidupan sosial. Hasilnya cukup efektif. Angka kriminalitas menurun dan jumlah anggota Yakuza yang ditangkap turun drastis. Dari sekitar 59.000 orang pada tahun 1964 menjadi 38.000 pada tahun 1967. Namun sejak awal 1970-an, banyak pemimpin Yakuza yang dibebaskan dari penjara dan beberapa kelompok yang sempat bubar mulai bangkit kembali. Hal ini mendorong pihak kepolisian melanjutkan upaya pemberantasan lewat operasi kedua pada tahun 1970. Untuk memperketat pengawasan, pemerintah Jepang mengesahkan Undang-Undang Pencegahan Tindak Tidak Adil Kejahatan yang Terorganisir pada 1991 yang mulai berlaku 1992. Undang-undang ini melarang 27 jenis aktivitas Yakuza seperti pemerasan, penagihan paksa, dan pengambil alihan tanah secara ilegal. Setelah undang-undang ini berlaku, banyak pemilik bisnis yang mulai berani menolak intimidasi dari Yakuza. Pendapatan organisasi pun menurun drastis.
Pada 2008, aturan tersebut diperkuat dengan ketentuan baru yang memungkinkan bos Yakuza dituntut atas kejahatan anak buahnya. Misalnya, pemimpin Yamaguchi Gumi pernah dijatuhi hukuman penjara dan denda lebih dari 80 juta yen akibat perbuatan bawahannya. Sejak saat itu, banyak organisasi Yakuza memecat ribuan anggotanya sebagai upaya untuk memperbaiki citra. Budaya mereka juga terus berubah, menjadi lebih tertutup dan tidak lagi menonjolkan identitas secara publik. Di bawah kepemimpinan Takaharu Ando sejak 2009, polisi meningkatkan penindakannya. Akhirnya 2010, kepala Yamaguchi Gumi sekaligus pemimpin Kodakai, yaitu Kiyoshi Takayama, ditangkap dan disusul oleh penangkapan Tadashire, pimpinan nomor 3 Yamaguchi Gumi. Selain undang-undang nasional, 47 prefektur di Jepang juga memberlakukan peraturan pengecualian Yakuza yang melarang segala bentuk kerjasama bisnis dengan mereka. Kini bukan hanya Yakuza yang dilarang memaksa, tetapi juga warga dan perusahaan dilarang memberikan keuntungan pada mereka. Dampaknya sangat besar. Pemerintah daerah, perusahaan konstruksi, dan masyarakat mulai menjauh dari Yakuza. Kehidupan anggota mereka pun semakin sulit. Tidak bisa membuka rekening bank, menyewa tempat tinggal, mendaftar kartu kredit, hingga mengajukan pinjaman. Status sebagai anggota Yakuza bahkan tetap melekat 5 tahun setelah keluar dari organisasi. Pada 2011, pemerintah Amerika Serikat turut menindak dengan membekukan aset-aset Yakuza di lembaga keuangan, termasuk sekitar 55.000 dolar Amerika Serikat dan 2 kartu American Express pada 2013. Antara tahun 1990 hingga 2020, jumlah Yakuza yang terafiliasi turun hingga 70%. Berdasarkan amandemen 2008, para bos dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan bawahannya. Pemimpin Somi Yoshikae diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 56 juta yen kepada korban penipuan anak buahnya. Pada tahun yang sama, bos Yakuza yang bernama Nomura Satotoru dijatuhi hukuman mati karena dianggap bertanggung jawab atas pembunuhan yang sangat brutal. Namun pada Maret 2024, hukumannya diubah menjadi penjara seumur hidup setelah mengajukan banding. Kini generasi muda Jepang enggan bergabung dengan Yakuza. Sebagian besar memilih bekerja di sektor abu-abu, seperti membuka bar, panti pijat, atau bekerja di industri hiburan malam. Masyarakat semakin berani menolak kehadiran mereka. Bahkan beberapa toko kini mulai memasang tanda larangan masuk bagi anggota Yakuza. Hal dulu yang dianggap mustahil untuk dilakukan oleh masyarakat Jepang.